Perkenalkan, nama saya Arita Melina dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NPM 232151002. Dalam video kali ini, saya akan memperkenalkan profil diri saya pribadi, keluarga, bahkan perjalanan hidup saya dari TK sampai masuk di Universitas Siliwangi, yaitu sekarang ini. Oke, ini CV saya. Gambaran umum yang akan diceritakan secara singkat dalam video kali ini. Arnita Merlina, lahir di Ciamis 11 April 2005, beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia. Saya memiliki hobi badminton atau biasa dikenal dengan bulu tangkis. Bulu tangkis merupakan suatu olahraga yang menggunakan alat yang berbentuk bulat dengan memiliki rongga-rongga di bagian pemukulnya dan memiliki gagang. Alat ini dikenal dengan nama raket yang dimainkan oleh dua orang atau dua pasangan yang saling berlawanan. Selanjutnya adalah profil keluarga. Saya bungsu dari 3 bersaudara, memiliki orang tua yang selalu mendukung hal-hal positif yang saya lakukan. Mereka merupakan tipe ideal sebagai orang tua. Mereka selalu peduli dan juga berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya. Tentunya saya memiliki 2 orang saudara, yakni kakak pertama perempuan dan kakak kedua yaitu laki-laki. Kami memiliki sifat dan juga karakter yang berbeda. Kakak pertama yang begitu ramah dan humoris, bahkan di tempat tinggal barunya, dia mudah sekali dikenal oleh banyak orang atau tetangga sekitar. Sama halnya di tempat pekerjaannya pun begitu. Untuk kakak laki-laki, dia memiliki rasa kepedulian tinggi terhadap siapapun. Dia juga begitu humoris dan mudah bergaul. Tipe kakak laki-laki akan selalu menghibur adik dan keluarganya. Mari kita mulai kisah ini dari saya TK atau biasa disebut sebagai Taman Kanak-kanak. Saya TK di umur 5 tahun dan bersekolah TK di TK PGRI Trisula yang terletak di depan Alun-Alun Parigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Untuk momen TK saya tidak terlalu ingat, tetapi sedikit mengingat mengenai sebelum masuk kelas pakaian dan kuku diperiksa terlebih dahulu. Apakah kuku sudah bersih atau tidak? Tujuannya untuk selalu ingat dalam menjaga kedisiplinan kebersihan diri. Dan di akhir saya TK, saya mengikuti pementasan tari Bojamu. Sekarang kita ngobrolin perjalanan waktu saya sudah memasuki umur 6 tahun. Tepatnya duduk di bangku SD atau sekolah dasar. Bersekolah di SD Negeri 1 Parigi, bertempat masih di tempat yang sama waktu saya TK. Ketika SD kelas 1 sampai 4, saya berangkat sekolah benar-benar tidak punya tujuan, hanya berangkat sekolah saja. Mungkin sampai sekolah hanya jajan dan ikut pembelajaran di kelas, tetapi semua materi tersebut apabila sudah sampai rumah hilang semua ketika ditanya oleh kedua orang tua saya. Tetapi ketika saya mulai naik memasuki kelas 5 SD dan diwali kelasi oleh guru yang sudah terkenal killer, semasa libur saya terus menghafalkan perkalian dari 1 sampai 10 sampai saya benar-benar hafal di luar kepala. Karena apa? Karena guru tersebut di hari pertama masuk sekolah langsung mengadakan post-test untuk menguji hafalan kita mengenai perkalian 1 sampai 10 pada saat itu. Dan untung saja, dikarenakan saya belajar 2 minggu full, akhirnya saya selalu lolos post-test dengan nilai 100. Pada saat itu aman banget dapat nilai sempurna, bukan karena ingin bagus di ranking, tapi agar siswa tidak mendapatkan hukuman, yaitu dicubit dengan sesuai jumlah yang kita lakukan, jumlah salah yang kita lakukan. Meskipun begitu, semua siswa antusias menghafal agar tidak mendapatkan hukuman tersebut. Dan alhamdulillah ketika memasuki dunia matematika yang lebih luas, semua hafalan tersebut, hafalan perkalian terutama, sangat berguna bahkan sampai saat ini. Terima kasih kepada Ibu Ani, guru sekaligus wali kelas saya di kelas 5 dan 6 SD. Di SD juga saya pernah mengikuti bahkan alhamdulillah menjuarai beberapa kegiatan, diantaranya Olimpiade Pengetahuan Sosial, Kerja Cermat Pengetahuan Umum dan Agama, serta lomba tingkat pramuka kecamatan dan kabupaten. Baik, perjalanan berikutnya yaitu tingkat sekolah menengah pertama. Bersekolah di SMP Negeri 1 Parigi bertempat dekat Polsek Parigi. Masuk SMP di usia 12 tahun. Di SMP saya mengikuti beberapa kegiatan yaitu Dewan Penggalang yang sering mengikut sertakan lomba scouting skill dan menjadi juara di beberapa mata lomba. Dalam mengikuti organisasi ini, saya dilatih sekali skill teamwork.
Biasanya saya suka mengikuti perlombaan yang hanya mengandalkan skill berpikir dan hafalan pengetahuan, tetapi di organisasi ini saya harus bisa menyesuaikan dan mengikuti instruksi pelatih untuk mata lomba pasukan tongkat yang berjumlah 16 orang. Kami latihan berbulan-bulan dan hanya cukup menempati runner-up, tidak juara. Saya juga pernah mengikuti marching band, mengikuti beberapa olimpiade, dan alhamdulillah produktif menjadi juara 2 dan 3 umum angkatan selama 3 tahun bersekolah. Dan ya, hampir ending. Sekolah menengah atas. Kata orang-orang, ini masa paling memorable yang akan selalu terkenang sampai kita tua nanti. Dan saya setuju mengenai hal tersebut. Masa transisi menuju pendewasaan. Awal masuk SMA, saya berumur 15 tahun, masuk di tahun 2020, tetapi ada virus COVID-19 pada saat itu. Di seluruh pelajar Indonesia diwajibkan untuk belajar di rumah. Kita semua tidak bertemu dengan teman satu sama lain, bahkan dengan guru sekalipun. Menyimak materi, mengerjakan tugas, bahkan berkomunikasi kita lakukan secara online atau daring. Masa 3 tahun berharga yang harusnya kita nikmati penuh hanya bisa dinikmati di akhir masa SMA kita. Meskipun demikian, saya tetap ingin meningkatkan kualitas diri saya, mengikuti kembali organisasi kepramukaan dan paskibra. Tidak lupa, saya juga mengikuti lomba olimpiade, yaitu Olimpiade Pijar dan KSN Kimia 2022. Kembali lagi, di organisasi kepramukaan saya belajar mengenai disiplin waktu, kerjasama, dan rasa anti apatis terhadap sesama rekan. Dan di paskibra saya juga dilatih demikian, ditambah pengalaman yang cukup berharga yang itu ikut melatih meskipun sebentar, yaitu melatih pengibaran bendera merah putih 17 Agustus di 2 desa yang ada dekat lingkungan sekitar sekolah. Hektik banget pada saat itu, karena kala itu dilakukan sewaktu saya sudah duduk di bangku kelas 12, yang sudah seharusnya fokus mengejar PTN impian dan berbagai ulangan tulis, lisan maupun praktek. Meskipun demikian, saya alhamdulillah tetap bisa mempertahankan nilai dan juga meraih peringkat eligible 2 sekaligus nilai tertinggi kedua penilaian sumatif akhir jenjang seangkatan di SMA Negeri 1 Parigi. Dan dengan nilai tersebut pula yang mengantarkan saya bisa diterima di SNBP Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi dengan status insya Allah KIP kuliah, amin. Pembahasan terakhir, menjadi mahasiswa mandiri, bertanggung jawab pada pilihan diri sendiri, pada tugas dan nilai, itulah beberapa hal yang divalidasi oleh orang lain sebagai mahasiswa. Untuk kampus saya sendiri, saya belum bisa menjelaskan banyak, karena saya masih berstatus sebagai mahasiswa baru. Tetapi yang paling penting saya bangga bisa diterima di Universitas Siliwangi ini. Oke, cukup sekian video mengenai profil diri saya, semoga bisa memotivasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.